Aku ini siapa, Mas? Kenapa aku kau nikahi? Kalau akhirnya kau perlakukan seperti ini. Bagaimanapun juga, aku ini adalah istrimu, Mas. Tapi aku diperlakukan seolah aku tak berhak atas dirimu. Setiap malam, aku menunggumu. Setiap malam itu pula, aku dibiarkan kecewa. Dan yang lebih membuatku sakit, aku dipermalukan di depan semua keluargamu. Apakah ini yang kau namakan cinta? Aku masih ingat malam pertama setelah kau membawa wanita itu ke rumah ini. Mas, aku mencoba memahami, mencoba menguatkan hatiku sendiri. Aku tahu aku harus berbagi, tapi aku tak pernah menyangka bahwa berbagi artinya aku harus kehilanganmu sepenuhnya. Malam itu aku sudah bersiap, menata hati, menunggu kau datang ke kamarku. Aku tahu aku masih istrimu, dan aku berhak atas kasih sayangmu. Tapi sebelum kau sempat menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari kamar sebelah. Mas, tolong, aku takut. Aku melihat sesuatu di kamar. Itu suara Rina, istri mudamu. Dengan cepat kau berbalik, melupakan aku yang sudah berdiri di ambang pintu, menantimu dengan penuh harap. Aku menunggu, berpikir kau hanya sebentar menenangkannya. Tapi jam demi jam berlalu, dan kau tak pernah kembali. Malam-malam berikutnya tak jauh berbeda. Selalu ada alasan bagi Rina atau ibumu untuk menghalangi kita bertemu sebagai suami istri. Pernah, ketika akhirnya aku berpikir malam ini adalah giliranku, ibumu mengetuk pintu kamar dengan wajah cemas. Ilham, Rina sakit perut, dia muntah-muntah, nak. Kasihan dia sendirian. Dan seperti biasa, kau memilih pergi, meninggalkanku dalam gelap, bersama luka yang semakin dalam. Aku ini siapa, Mas? Aku ini istrimu, atau hanya seorang tamu yang kau biarkan menderita dalam rumah sendiri? Aku ingin bertanya, aku ingin marah, aku ingin menangis di depanmu. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku hanya bisa tersenyum pahit, menahan segala kepedihan dalam diam. Dan aku sadar, cinta ini tak lagi milikku. Aku masih bisa bertahan saat malam-malamku dibiarkan sepi, saat hakku sebagai istri kau rampas tanpa peduli. Tapi ketika kau biarkan mereka menginjak harga diriku di depan keluargamu, Mas, di saat itulah aku sadar, aku tidak lebih dari bayangan di rumah ini. Hari itu keluarga besarmu berkumpul. Aku memasak, menghidangkan makanan terbaik yang bisa kubuat. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih ada, bahwa aku bukan sekadar istri pertama yang kau tinggalkan. Tapi bahkan sebelum aku sempat duduk, ibumu sudah mulai bicara. Rina ini luar biasa, ya, pintar masak, tubuhnya masih langsing, suaranya lembut. Wajar Ilham lebih sayang ke dia, katanya. Suaranya lantang, memastikan semua orang mendengar. Tawa memenuhi ruangan. Semua orang menoleh ke arah Rina yang duduk manis di sampingmu. Tangannya menggenggam lenganmu erat, seolah ingin menunjukkan bahwa kau sepenuhnya miliknya. Aku hanya bisa diam, menahan gemetar di ujung jari-jariku. Tapi Mbak juga cantik kok. Cuma ya, kalah sama yang muda, sahut salah satu sepupumu sambil terkikik. Aku menunduk, menyembunyikan air mataku. Aku ingin bicara, ingin membela diri, ingin bertanya padamu. Tapi aku tahu kau tak akan melakukan apa-apa. Kau tak pernah membelaku, Mas. Rina tersenyum kecil, berpura-pura malu. Aduh, Ibu, Mas Ilham baik. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar yang semakin terasa asing. Aku menatap pantulan wajahku di cermin mata yang dulu penuh harapan, kini terlihat kosong. Aku lelah, Mas. Lelah menunggu sesuatu yang tak akan pernah menjadi milikku lagi. Aku ingin bertanya padamu sekali lagi, Mas. Aku ingin kau menatap mataku dan menjawab dengan jujur. Aku ini siapa bagimu? Tapi aku tahu, bahkan jika aku bertanya,
kau hanya akan diam. Atau, lebih buruk, kau akan menjawab dengan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada diam. Dari balik pintu, aku mendengar tawa Rina. Mendengar suara ibumu yang memujinya tanpa henti. Mendengar betapa bahagianya mereka, seolah aku memang tak pernah ada. Dan saat itulah aku mengambil keputusan. Aku mengambil koper kecil di sudut lemari, mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Aku tidak butuh banyak, hanya cukup untuk pergi dari tempat ini. Saat aku melangkah keluar kamar, langkahku terhenti di depan pintu kamarmu dan Rina. Aku bisa mendengar suara kalian berdua bercanda, tertawa, suara yang dulu aku harapkan ada di sisiku. Aku mengepalkan tangan. Tidak, aku tak akan menangis lagi. Aku tak akan memohon lagi. Aku akan pergi, Mas. Aku akan meninggalkan rumah ini. Bukan karena aku kalah, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu ada kehidupan yang lebih layak untukku di luar sana. Aku menghela napas panjang sebelum melangkah keluar. Aku tidak akan melihat ke belakang, tidak lagi. Dan tanpa kau sadari, malam itu adalah malam terakhir kau melihatku sebagai wanita yang lemah. Malam itu, aku pergi tanpa berpamitan. Aku tidak ingin mendengar suaramu, tidak ingin melihat tatapan iba yang mungkin hanya pura-pura. Aku hanya ingin pergi, meninggalkan semua luka yang kau dan keluargamu berikan padaku. Langkahku terasa berat saat keluar dari rumah itu. Aku tak tahu harus kemana. Aku tak punya siapa-siapa. Aku hanya membawa koper kecil, berisi beberapa pakaian, dan sisa harga diri yang masih tersisa. Aku berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil di sudut kota. Dengan uang yang tersisa, aku menyewa kamar sempit dengan dinding yang mulai retak. Tidak ada kasur empuk seperti di rumah. Tidak ada lemari besar berisi gaun-gaun yang dulu kau belikan. Yang ada hanya aku dan kesendirian. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah koper yang kubawa. Dulu, aku berpikir rumah adalah tempat paling aman bagiku. Tapi sekarang, aku sadar rumah bukanlah soal bangunan, bukan soal bersama seseorang. Rumah adalah tempat di mana aku dihargai. Dan jelas, rumahmu bukan rumahku lagi. Aku menghela napas panjang, menekan semua rasa sakit yang menghantui. Aku tak bisa terus menangisi apa yang telah terjadi. Aku harus bertahan. Aku harus hidup. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur tanpa berharap ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku sendirian, tapi aku tahu inilah awal dari sesuatu yang baru. Pagi datang dengan cahaya yang menyusup melalui jendela kecil di kamar penginapan. Aku terbangun. Bukan karena suara ketukan pintu ibumu atau tangisan pura-pura istri mudamu, tapi karena kesunyian. Sunyi yang awalnya menakutkan, tapi kini terasa menenangkan. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba memahami kenyataan bahwa aku tak lagi berada di rumah itu. Aku bukan lagi istri yang duduk diam menunggu giliran. Aku bukan lagi wanita yang dipermalukan di depan keluarga besar suamiku. Aku bebas, tapi kenapa rasanya masih sakit? Aku membuka ponsel. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Mungkin dari suamiku, mungkin juga bukan. Tapi aku tak peduli. Jika dia peduli, seharusnya dia tak membiarkan semua ini terjadi sejak awal. Aku harus memikirkan masa depanku. Aku tak bisa terus berdiam diri. Aku harus bekerja, harus mencari tempat tinggal yang lebih layak. Aku harus membangun kembali hidupku dari nol. Aku meraih tasku dan keluar dari penginapan. Udara pagi terasa dingin di kulitku. Tapi aku melangkah mantap. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu akan ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tak akan kembali ke rumah itu lagi. Tidak akan pernah. Hari-hari berlalu dengan berat. Aku menghabiskan waktuku mencari pekerjaan, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menelan penolakan demi penolakan. Aku bukan wanita yang lemah. Aku tahu itu.
Tapi tetap saja, rasa sakit karena pengkhianatan dan penghinaan itu masih membekas. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku melakukan kesalahan dengan pergi? Apakah aku harus bertahan lebih lama? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku teringat bagaimana aku dibiarkan sendiri setiap malam. Aku teringat tatapan meremehkan ibumu, tawa sinis istri mudamu. Tidak, aku tidak salah. Yang salah adalah mereka yang menganggapku tak berharga. Sampai akhirnya, setelah berhari-hari mencari, aku mendapat pekerjaan di sebuah butik kecil. Bukan pekerjaan mewah, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Aku mulai menata hidupku. Sedikit demi sedikit, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri lagi. Dan yang paling penting, aku mulai merencanakan sesuatu. Mereka pikir aku akan selamanya jatuh. Mereka pikir aku akan datang meratap, meminta belas kasihan. Tapi tidak, Mas. Aku bukan wanita yang mudah dihancurkan. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, kau dan keluargamu akan melihat betapa mahalnya harga yang harus kalian bayar karena telah menginjak harga diriku. Hari-hariku berlalu dengan lebih tenang. Aku sudah mulai terbiasa hidup sendiri, bekerja, dan menikmati kebebasanku. Aku tidak lagi terbangun di malam hari dengan harapan kosong. Aku tidak lagi menunggu seseorang yang tak pernah peduli. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Ponselku berdering. Aku ragu-ragu sebelum mengangkatnya. Nomor itu tidak aku kenali. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh yang menyelinap ke dalam hatiku. Halo, suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuduga. Ini aku, Ilham. Seketika, seluruh tubuhku membeku. Sudah berbulan-bulan sejak aku terakhir mendengar suaramu, Mas. Dan kini, setelah semua luka yang kau tinggalkan, kau tiba-tiba muncul kembali. Ada apa? Tanyaku, dingin. Aku bisa mendengar helaan napas berat dari seberang sana. Kamu di mana sekarang? Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. Kenapa? Apa aku masih penting buatmu? Ilham terdiam, tapi aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Aku bisa merasakannya dari caranya menarik napas. Rina pergi, katanya akhirnya. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang kau baru mencariku setelah istri mudamu pergi. Tapi aku tetap diam, menunggu apalagi yang ingin dia katakan. Ibu juga sedang sakit, lanjutnya. Suaranya terdengar lebih lirih. Banyak masalah di rumah, dan aku butuh kamu. Butuh aku? Setelah semua yang mereka lakukan, setelah semua penghinaan, setelah semua malam-malam di mana aku dibiarkan sendiri dalam kesedihan, aku mengepalkan tangan. Ada rasa marah yang membuncah, tapi juga kepuasan. Mereka pikir aku akan selamanya terpuruk. Tapi lihatlah sekarang, mereka yang datang mencariku. Aku menghela napas panjang. Mas, kau bilang kau butuh aku, tapi pertanyaannya, aku masih butuh kalian atau tidak? Dan tanpa menunggu jawabannya, aku memutus panggilan itu. Aku tak akan kembali dengan mudah. Mas, kalau kau ingin aku kembali, kau harus membayar harga yang setimpal. Sejak panggilan itu, aku tak bisa berhenti berpikir. Aku seharusnya merasa puas melihat mereka jatuh dalam kesulitan. Tapi kenapa ada bagian kecil dalam diriku yang masih ingin melihatmu menderita lebih lama, Mas? Aku menatap ponselku. Ada pesan dari Ilham. Tolong, aku benar-benar butuh kamu. Ibu sakit. Rina pergi tanpa kabar. Aku salah. Aku sadar sekarang. Aku tertawa kecil, getir. Kau sadar sekarang, setelah aku pergi, setelah aku melewati malam-malam penuh air mata, aku tak langsung membalas. Aku biarkan dia menunggu, seperti aku dulu menunggu giliran untuk sekadar mendapatkan perhatian darinya. Namun, rasa penasaran akhirnya membawaku untuk kembali ke rumah itu.
Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana hidup telah membalas kesombongan mereka. Saat aku tiba, rumah itu tak lagi seperti dulu. Tak ada tawa, tak ada keangkuhan, semuanya tampak kusam dan sepi. Ibumu terbaring lemah di ruang tengah. Wajahnya pucat, jauh dari wanita sombong yang dulu menginjak harga diriku. Saat Ilham melihatku, matanya penuh harap. "Kamu datang," suaranya lirih. Aku hanya tersenyum tipis. "Aku datang bukan karena masih mencintaimu, Mas. Aku hanya ingin melihat apakah semua kesombongan kalian masih tersisa." Ilham menunduk. Aku menyesal. Aku mendekat, menatapnya tajam. "Menyesal? Kenapa? Karena istri mudamu pergi? Karena ibumu tak lagi bisa memujinya dan merendahkanku? Atau karena kau baru sadar akulah yang paling tulus?" Dia tak menjawab. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi itu tak cukup untuk menghapus semua yang telah dia lakukan. Aku menghela napas panjang. "Mas, kau terlambat. Aku bukan wanita yang bisa kau sakiti dan kembali lagi seolah tak terjadi apa-apa. Jika kau pikir aku akan kembali karena rasa kasihan, kau salah besar." Aku berbalik, siap meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Tapi sebelum aku melangkah keluar, aku menoleh dan berkata pelan, namun tajam, "Kalian dulu menganggapku tak berharga. Sekarang aku yang menentukan. Apakah kalian pantas mendapatkan maafku atau tidak?" Dan tanpa ragu, aku melangkah pergi. Kali ini, aku benar-benar bebas. Setelah aku meninggalkan rumah itu, ada rasa lega yang menyelubungi diriku. Meski diselingi dengan kesedihan yang tak bisa hilang begitu saja. Aku tak tahu bagaimana kehidupan mereka setelah itu. Tapi satu hal yang jelas, aku tak lagi peduli. Aku sudah mengambil kendali atas hidupku kembali. Hari-hariku semakin sibuk dengan pekerjaan baru yang mulai berkembang. Aku berusaha membangun kembali kepercayaan pada diriku sendiri, pada orang-orang yang benar-benar menghargai aku. Meski luka di hati belum sepenuhnya sembuh, aku belajar untuk tidak membiarkan mereka menguasai hidupku. Namun, tak lama setelah aku merasa mulai pulih, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Ilham menghubungiku lagi. Kali ini lewat pesan, "Rina, dia kembali. Ibu sudah membaik. Dan aku ingin kau kembali. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku butuh kamu. Lebih dari sebelumnya. Aku mencintaimu. Dan aku ingin kita mulai dari awal." Pesan itu membuat hatiku bergejolak. Aku tidak tahu apakah itu karena dia benar-benar menyesal, atau hanya karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah pergi. Tetapi yang jelas, aku tahu bahwa meski dia ingin aku kembali, aku tak bisa kembali ke masa lalu. Aku duduk di meja kerjaku, merenung sejenak. Mungkin ini adalah titik terakhir di mana aku bisa mengakhiri semua ini dengan jelas, tanpa penyesalan, tanpa harapan yang sia-sia. Dengan perlahan, aku mengetik balasan. "Ilham, aku tahu kau menyesal, tapi kamu harus paham, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah berubah, aku sudah menemukan diriku sendiri. Kita tidak bisa memulai dari awal, karena kau sudah terlalu banyak menyakiti aku. Maaf, aku tidak bisa kembali." Aku menekan tombol kirim. Setelah itu, aku menatap layar ponselku, menghela napas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu yang penuh luka, bebas dari penyesalan yang tak berarti. Aku tahu keputusan ini sulit, tapi aku juga tahu ini adalah langkah terakhir yang harus kuambil untuk benar-benar bangkit. Dan kini, aku tahu siapa aku. Aku adalah wanita yang tidak akan membiarkan siapapun merendahkan harga dirinya lagi. Aku adalah wanita yang mampu bertahan meski dunia menguji kekuatanku. Aku adalah wanita yang layak dicintai, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pilihan terakhir,
Dengan langkah pasti, aku melangkah menuju masa depan yang tak lagi dipenuhi bayangan masa lalu. Beberapa bulan berlalu, sejak aku memutuskan untuk benar-benar menutup buku lama. Aku tak lagi memikirkan Ilham, tak lagi menoleh ke belakang. Aku fokus pada diri sendiri, pada hidup yang kini kutata tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Dunia terasa lebih luas, lebih cerah, dan aku merasa semakin kuat setiap harinya. Aku tak hanya bekerja di butik kecil itu. Aku mulai menambah pengetahuan, belajar hal-hal baru yang selalu aku inginkan. Tapi tak pernah sempat aku lakukan ketika hidupku terkungkung dalam bayang-bayang pernikahan yang penuh luka. Aku bahkan mulai mengembangkan bisnis kecil-kecilan di bidang desain, sesuatu yang selalu aku cintai. Aku menyadari, semakin aku menjauh dari kenangan buruk itu, semakin aku menemukan siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku lebih dari itu. Aku seorang wanita yang memiliki potensi, yang layak dihargai, dan yang bisa mencapai lebih. Tapi meskipun aku merasa semakin kuat, ada satu hal yang sulit untuk kulupakan. Luka di hati yang pernah ditinggalkan. Mungkin waktu akan menyembuhkannya. Tapi aku tahu, aku tak akan pernah melupakan pelajaran yang telah aku dapatkan. Suatu pagi, saat aku membuka ponsel, ada pesan masuk. Nama itu kembali muncul di layar. Ilham, aku baru saja mendapat kabar dari ibu. Dia bilang, kamu sudah berubah. Aku ingin tahu apakah masih ada kesempatan untuk kita. Atau, apakah ini benar-benar akhir? Aku menatap pesan itu lama. Mengingat semua yang telah terjadi, masih ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Tapi lebih banyak lagi yang mengingatkan aku pada diri sendiri bahwa aku tak boleh terjebak dalam rutinitas yang sama lagi. Aku tak bisa kembali ke tempat yang hanya akan menghancurkanku lagi. Dengan hati yang tenang, aku mengetik balasan. Ilham, aku menghargai niatmu, tapi aku sudah belajar banyak dari semuanya. Aku tidak bisa kembali. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Dan aku ingin tetap berjalan di jalan itu. Terima kasih. Tapi inilah waktunya untuk kita masing-masing melangkah maju. Pesan itu, ku tekan kirim. Aku menutup ponsel dan menghela napas dalam-dalam. Ini adalah penutupan yang sesungguhnya. Bukan hanya untuk Ilham, tetapi juga untuk diriku. Aku mengerti sekarang bahwa kebebasan yang kucari bukan hanya dari pernikahan itu, tapi dari ketergantunganku pada masa lalu yang penuh luka. Aku harus terus maju, dan aku siap untuk apapun yang akan datang. Aku akan melangkah lebih jauh, lebih tinggi, karena aku tahu kebangkitan ini adalah milikku. Keputusan itu sudah diambil. Semua yang aku lakukan setelahnya adalah langkah menuju kebebasan sejati. Bisnis desainku semakin berkembang. Aku mulai dikenal, bahkan mendapat beberapa proyek besar yang membuka peluang baru. Aku merasa seperti kembali menemukan gairah hidup yang sempat terhenti begitu lama. Aku bisa bernafas lega, lepas dari rasa takut yang dulu sering menghantui. Namun, semakin aku maju, semakin aku sadar bahwa hidup tak hanya tentang pekerjaan dan pencapaian. Ada sesuatu dalam diriku yang masih terus mencari arti dari semua yang telah terjadi. Aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa luka dari masa lalu tidak akan sepenuhnya hilang, tapi bisa disembuhkan. Tidak dengan lari, bukan dengan penolakan, tapi dengan menerima dan membiarkan waktu yang menyembuhkannya. Tapi hidup tak selalu berjalan mulus. Suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang membuka kembali pintu masa lalu yang sempat kututup rapat-rapat. Dia adalah seorang teman lama, Arman. Kami dulu dekat, bahkan sempat memiliki perasaan satu sama lain sebelum aku menikah. Saat bertemu lagi, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Arman adalah sosok yang sabar, memahami, dan mendukung apa yang aku lakukan tanpa menghakimi. Kami mulai berbicara lebih sering, saling berbagi cerita. Aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Tanpa sadar, perasaan itu mulai tumbuh kembali, perasaan yang dulu sempat terkubur di dalam hati. Perasaan yang mulai mengingatkan aku
bahwa cinta yang sehat itu ada, bahwa aku pantas merasakannya lagi. Namun, meski aku merasa nyaman, aku juga merasa takut. Takut kembali jatuh cinta dan takut terluka lagi. Aku tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di kafe, terkadang kita harus memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan kebahagiaan yang baru, tanpa membawa bayangan masa lalu. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Dia benar, aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi apakah aku siap untuk memberi kesempatan pada diri sendiri? Pada perasaan ini, Arman, aku takut, ujarku dengan suara pelan. Takut untuk mencintai lagi. Arman menatapku dengan mata penuh pengertian. Aku tak akan memaksamu. Tapi percayalah, kita tak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita selamanya. Kamu berhak merasakan kebahagiaan yang baru. Aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu menghalangi masa depanku. Dan malam itu, aku memutuskan, aku akan memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk membuka hati, untuk mencintai lagi, dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih penuh pengertian. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang terjebak dalam luka, melainkan wanita yang siap untuk membangun kebahagiaan dari awal. Aku menatap Arman dan tersenyum. Aku siap, Arman. Aku siap untuk mencoba lagi. Dan dengan itu, hidupku mulai memasuki babak baru. Babak yang penuh harapan, penuh kemungkinan. Babak yang aku tulis sendiri, tanpa terikat oleh siapapun. Karena aku tahu, aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arman dan aku semakin dekat. Rasanya aneh. Setelah sekian lama aku menutup hati, kini ada seseorang yang dengan sabar masuk tanpa terburu-buru. Kami berbicara lebih banyak, berbagi tawa dan kisah yang membuatku merasa hidup kembali. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang lama. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Aku sering merasa cemas. Apakah aku siap untuk sepenuhnya membuka hatiku lagi? Apakah aku bisa benar-benar melupakan masa lalu yang penuh luka dan melangkah ke depan tanpa rasa takut akan pengkhianatan yang mungkin datang? Suatu malam, saat kami duduk bersama di balkon, aku memutuskan untuk berbicara dari hati. Arman, kataku pelan. Aku takut kalau ini hanya ilusi, takut kalau aku jatuh lagi dan terluka. Arman tersenyum lembut. Matanya penuh pengertian. Aku paham. Aku mengerti rasa takutmu, jawabnya. Tapi, cinta itu bukan tentang berlari dari rasa takut. Cinta yang sejati itu tentang keberanian. Tentang memberi dan menerima tanpa syarat. Tidak ada yang sempurna. Tapi jika kita saling percaya, kita bisa melewati apapun bersama. Aku terdiam, mendalami kata-katanya, seolah seluruh masa laluku yang penuh luka dan penyesalan terbuka kembali. Tapi kini, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku tidak harus takut, aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Dan yang lebih penting, aku tahu bahwa kali ini, aku tidak akan jatuh ke dalam hubungan yang penuh pengkhianatan dan kesakitan. Aku ingin mencoba, ujarku akhirnya. Suara penuh keyakinan. Aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri, pada kita. Arman menggenggam tanganku dengan lembut, menatapku dengan penuh perhatian. Aku tidak akan pernah menyakitimu, Rina. Aku di sini untukmu, untuk segala hal yang kamu inginkan dalam hidupmu. Aku tersenyum, merasa lega, seperti beban berat yang selama ini ada di pundakku akhirnya mulai terangkat. Aku tahu, ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru. Cinta yang sehat, penuh pengertian, tanpa pengkhianatan atau manipulasi. Dengan langkah yang lebih mantap, aku mulai berjalan ke arah masa depan yang penuh harapan. Aku tidak lagi merasa terikat oleh rasa takut atau masa lalu. Kini, aku tahu
bahwa cinta sejati itu bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, bukan tentang siapa yang lebih kuat. Cinta sejati adalah tentang saling memilih, saling percaya, dan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa bahwa aku pantas mendapatkannya. Beberapa bulan berlalu, sejak aku dan Arman mulai menjalani hubungan kami yang baru. Meski awalnya aku ragu, kini aku mulai merasa bahwa aku benar-benar menemukan tempat yang aman di sampingnya. Dia bukan hanya pria yang sabar, tetapi juga seseorang yang mengerti aku lebih dari yang aku kira. Dengan Arman, aku merasa diriku dihargai, tidak hanya sebagai seorang pasangan, tetapi juga sebagai individu yang layak mendapatkan kebahagiaan. Namun, jalan menuju kebahagiaan tidak pernah sepenuhnya mulus. Terkadang, bayangan masa lalu datang menghantui, seperti bayang-bayang yang tak mudah dihapus. Tetapi kali ini, aku memiliki Arman di sisiku, seseorang yang memberi aku ruang untuk tumbuh dan mengatasi rasa takutku. Kami mulai membicarakan masa depan bersama, tanpa terburu-buru, tetapi dengan keyakinan bahwa kami saling mendukung. Suatu hari, saat kami sedang duduk di kafe favorit kami, Arman bertanya, "Rina, apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini?" Aku terdiam sejenak, memikirkan kata-katanya. Selama ini, aku selalu berfokus pada apa yang terjadi di masa lalu, pada luka yang masih mengendap. Tetapi kini aku menyadari, aku telah terlalu lama mengabaikan impian dan tujuan hidupku yang lebih besar. Aku ingin merasakan kebebasan. Arman, jawabku akhirnya. Kebebasan untuk menjalani hidup tanpa rasa takut, untuk mengejar impian yang selama ini tertunda. Aku ingin merancang hidupku sendiri, bukan berdasarkan harapan orang lain atau bayangan masa lalu. Arman tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Dan aku akan mendukungmu untuk itu. Kamu tak perlu lagi merasa terjebak atau takut mengejar apapun yang kamu inginkan. Kita bisa meraih semua itu bersama. Kata-katanya memberi aku keberanian. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Tetapi yang pasti, kali ini aku tidak akan lagi berjalan sendirian. Aku akan meraih kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini terhalang oleh ketakutan dan kesalahan yang terjadi. Dan saat itu, aku menyadari tak ada yang lebih berharga daripada memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdirku sendiri. Kini, hidupku adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengubahnya. Tahun berlalu dengan cepat. Hidup kami berjalan stabil. Kami terus tumbuh bersama, belajar dari kesalahan dan kekuatan masing-masing. Aku memutuskan untuk membuka studio desain kecil yang semakin berkembang. Sementara Arman mendukungku sepenuh hati. Kami merencanakan perjalanan ke luar negeri, berkeliling dunia, dan merayakan kebebasan yang baru kami temukan. Tapi, meski hidup terasa lengkap, ada satu hal yang aku sadari: kehidupan ini bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi. Aku ingin membagikan pengalaman hidupku kepada dunia. Aku ingin orang-orang tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, kita tetap bisa memilih untuk bangkit, untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Aku mulai menulis, menceritakan kisah hidupku dalam bentuk buku. Tidak hanya kisah tentang aku dan Arman, tetapi juga tentang perjalanan panjangku mencari cinta dan kebahagiaan, tentang bagaimana aku bisa keluar dari kegelapan masa lalu, dan bagaimana aku akhirnya belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Ketika buku itu akhirnya terbit, aku merasa seperti sudah menutup seluruh bab yang belum selesai dalam hidupku. Buku itu bukan hanya untukku, tetapi juga untuk mereka yang merasa terperangkap dalam luka, dalam rasa takut, atau dalam perasaan tidak dihargai. Di akhir setiap hal yang kujalani, aku hanya ingin satu hal, agar mereka yang membaca ceritaku tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka juga bisa menulis ulang takdir mereka sendiri. Karena hidup ini adalah milik kita, dan kita yang menentukan arah kemana kita akan pergi. Sahabat,
Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Kita semua pernah merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Mungkin diperlakukan tidak adil atau terluka oleh orang-orang yang kita cintai. Namun, cerita ini menunjukkan bahwa kita punya kekuatan untuk memilih jalan kita sendiri, untuk melepaskan masa lalu, dan untuk membuka hati kita pada kebahagiaan yang sejati. Bahkan ketika kita merasa terhina, dilukai, atau disia-siakan, kita tetap punya hak untuk mencintai diri kita sendiri dan memperjuangkan kebahagiaan. Kita tidak harus mengizinkan masa lalu mendefinisikan kita. Dan yang lebih penting, kita harus selalu ingat bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin terus mengikuti kisah-kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Dengan dukunganmu, kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang dapat menginspirasi dan memberi kekuatan. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga hidupmu selalu penuh dengan kebahagiaan yang kamu pilih sendiri.